Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semuanya berdoa, bukunya diletakkan dulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik semua ya? Sehat? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi nikmat yang sangat luar biasa ya. Pagi ini kita akan belajar bersama-sama mengenai apa? Mengenai materi kelanjutan kemarin. Apa kemarin? Iya, sekarang mengenai Rasul Ulul Azmi. Apa itu Rasul Ulul Azmi? Ya, nabi dan rasul yang diberi gelar khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelarnya apa? Gelarnya Ulul Azmi. Apa ini Ulul Azmi? Iya, benar. Ada berapa nabi dan rasul yang tergolong dalam Ulul Azmi? Ada berapa, Fatih? 3. Ini ada berapa ini? 5. Iya, apa aja? Yang pertama, nabi siapa? Nabi Nuh alaihissalam. Terus nabi siapa lagi ya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Terus ada nabi siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Terus nabi siapa lagi? Nabi Musa alaihissalam. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Nuh itu nabi yang berdakwah selama hampir berapa tahun? 1000 tahun. Tetapi tidak ada begitu banyak yang percaya akan ajarannya Nabi Nuh. Kemudian Nabi Nuh ini sangat bersedih dan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sudah begitu lama berdakwah. Saya sudah menghimbau kepada umat saya untuk menyerukan namamu, tapi mengapa tidak ada yang percaya? Kemudian apa yang terjadi? Nabi Nuh itu diberikan wahyu oleh Allah untuk apa ya? Untuk apa? Membuat kapal. Setelah kapalnya itu jadi, Allah itu menurunkan hujan yang sangat lebat, kemudian berbulan-bulan ya, hingga akhirnya kota itu tenggelam. Yang selamat itu cuma Nabi Nuh dan para pengikutnya dan beberapa hewan ternak yang diperintahkan Allah untuk diselamatkan. Ibrahim itu adalah nabi yang sering kita sebut sebagai bapaknya para nabi ya. Nabi Ibrahim ini mempunyai ayah yang kerjaannya membuat berhala. Sedangkan berhala itu kita tahu ya, berhala itu adalah sebuah patung yang digunakan pada zaman dahulu untuk disembah. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim ini sangat kekeh menentang ajaran kaumnya pada masa itu yang menyembah berhala dengan mengatakan itu tuh tidak benar gitu. Dengan logikanya Nabi Ibrahim itu tidak percaya sesuatu yang tidak mempunyai kekuatan itu merupakan Tuhan. Akhirnya karena seperti itu Nabi Ibrahim itu
menghancurkan seluruh berhala yang ada di kotanya, mengecualikan satu berhala yang paling besar. Jadi beliau itu menghancurkan berhala-berhalanya itu dengan kapak ya. Kemudian kapaknya itu ditaruh di berhala yang paling besar. Setelah itu kan orang-orang pada geger. Ini siapa yang berani-beraninya menghancurkan Tuhannya kami? Terus akhirnya beliau itu ngendikan, lah itu berhala yang paling besar menghancurkan mereka semua. Itu kapaknya ada di tangannya dia. Akhirnya semua orang itu bilang, lah kamu gila, mana ada berhala patung bisa menghancurkan patung. Lah itu tahu patung nggak bisa mengapa-ngapain, kenapa disembah? Terus Nabi Isa. Nabi Isa itu adalah nabi yang lahir tanpa ayah. Jadi ibunya Nabi Isa itu siapa ya? Maryam. Maryam adalah seorang sufi yang hanya mengurung dirinya sendiri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tiba-tiba pada suatu malam Maryam itu didatangi oleh malaikat. Dan setelah itu beliau itu hamil. Dari Nabi Isa masih di kandungan pun ujian pun sudah mulai datang. Banyak yang mengolok-olok Siti Maryam, mengatasnamakan itu tuh mereka zina atau bayi haram atau segala macam ya. Dan setelah Nabi Isa lahir itu, beliau langsung diberikan mukjizat oleh Allah. Setelah beliau lahir itu apa? Bayi langsung bisa berbicara. Jadi pada waktu itu Nabi Isa itu diberikan mukjizat untuk dapat berbicara dan mengatakan bahwa dia itu bukan maksiatnya ibunya, tapi memang beliau itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada umatnya. Selanjutnya Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah ada pada di zamannya siapa? Fir'aun, zamannya Fir'aun. Fir'aun itu siapa ya? Udah pintar-pintar sih ya. Fir'aun itu orang yang tidak pernah sakit, akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Suatu hari dia itu didatangi oleh peramal dan mengatakan akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kerajaannya. Akhirnya setelah itu Firaun itu ketakutan dan memerintahkan untuk membunuh seluruh bayi laki-laki yang lahir tanpa terkecuali. Namun pada saat Nabi Musa ini lahir, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu kepada ibunya Nabi Musa ini untuk menghanyutkan Nabi Musa ini ke sungai. Akhirnya benar, setelah Nabi Musa ini lahir terus dihanyutkan oleh ibunya ke sungai. Ternyata di sungai itu Nabi Musa itu ditemukan oleh siapa? Oleh seorang wanita bernama Asia. Dibawa oleh seorang wanita bernama Asia. Asia itu siapa ya? Istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun dibawa ke kerajaan. Terus setelah tiba di kerajaan, apa yang terjadi? Disuruh dibunuh. Tapi kemudian Siti Asia itu memelas. Ini bayi tidak bisa apa-apa. Bayi ini sangat lucu, kenapa dibunuh? Padahal ini tidak bisa apa-apa. Akhirnya Fir'aun luluh oleh istrinya bernama Siti Asia itu. Dan akhirnya bayi itu dibesarkan oleh Siti Asia. Nabi Musa ini diberi mukjizat, salah satunya itu tongkatnya Nabi Musa itu kan kalau berjalan pakai tongkat ya. Tongkatnya itu kalau dihentakkan ke tanah itu bisa berubah jadi ular. Nabi Musa ini dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pengikutnya hingga sampai akhirnya tiba di sebuah lautan, Laut Merah ya, tahu Laut Merah? Tiba di Laut Merah. Terus beliau itu diberi mukjizat satu lagi untuk menghentakkan tongkatnya ke lautan, dan akhirnya lautan itu apa yang terjadi? Terbelah. Terus Nabi Musa itu lari, udah sampai di ujung, terus beliau itu menghentakkan lagi tongkatnya. Akhirnya lautannya menutup dan Fir'aun dan sekelompokannya itu semuanya tenggelam.
Yang terakhir, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ini merupakan nabi dan rasul yang terakhir. Beliau ini pada masa masih di kandungan ibunya itu sudah kehilangan ayahnya. Di kandungan ibunya berapa bulan ya? Di kandungan ibunya selama 6 bulan ayahnya itu meninggal. Kemudian setelah lahir beliau masih kecil, ibunya meninggal. Terus akhirnya beliau itu diasuh oleh kakeknya. Kakeknya diasuh setahun 2 tahun. Terus setelah itu kakeknya meninggal lagi. Setelah itu akhirnya beliau itu diasuh oleh pamannya yang bernama, pamannya siapa namanya? Abu Thalib. Iya benar. Diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Setelah umurnya Nabi Muhammad itu 40 tahun, beliau itu diangkat menjadi nabi dan rasul. Selama menjadi nabi dan rasul, beliau sangat diperlakukan secara tidak baik oleh kaumnya, suku Quraisy, termasuk keluarganya sendiri, pamannya sendiri. Itu ya kisah 5 nabi yang dijuluki ulul azmi tadi, ya, nabi-nabi yang memiliki kesabaran dan keteguhan yang sangat luar biasa dalam berdakwah. Terakhir, ibu akan memberikan satu kuis. Ibu akan memberikan satu pertanyaan kepada kalian. Siapapun yang bisa jawab akan ibu berikan reward. Pertanyaannya adalah, hapus dulu, tahu semuanya. Pertanyaannya, ini cuma satu aja ya, rebutan ya. Siapakah nabi yang memiliki 2 istri? Ibu menyebutkan ciri-cirinya, nanti kalian tebak siapa nabinya ya. Memiliki 2 istri, terus memiliki 2 anak, terus salah satu anaknya itu merupakan pelopor kisah dari keluarnya air Zam-Zam. Terus beliau ini juga yang merupakan nabi yang membangun Ka'bah. Siapa namanya? Cung? Ya, apa Faris? Benar, Nabi Ibrahim alaihi salam. Tepuk tangan. Iya, Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin cukup itu dulu ya materi yang kita bahas kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kekurangan dan kesalahan yang banyak dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.